Bosku, Makasih banyak, kita Pak. udah undang dari sana berapa tuh? Kami hari ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu datang ke fraksi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk menyampaikan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang sudah disusun oleh teman-teman masyarakat sipil. Selama ini ketika kita melihat pembahasan Undang-Undang Pemilu yang saya yakin Bang Rifki, Bapak Ibu sekalian sudah jauh lebih berpengalaman dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu. Salah satu isu yang krusial itu selalu soal sisa pemilu. Akan tetapi seakan-akan perdebatan itu hanya proporsional terbuka atau proporsional. Banding yang ini yang nanti yang duduk yang mana? Yang duduk adalah berdasarkan nomor urut. Kalau dari segi insight sebetulnya banyak hal yang kita sampaikan dalam konteks sistem pemilu, aktor penyelenggara, peserta gitu ya, termasuk manajemen tahapan pemilu yang kami usulkan jauh lebih efisien. Hanya dalam waktu 1 tahun tahapan itu sudah cukup, sampai dengan aspek penegakan hukum pemilu yang itu bisa menghasilkan harapannya ke depan bisa menjaga kualitas demokrasi kita dan juga integritas pemilu kita. Poin pertama kami dari koalisi adalah menyoroti bagaimana transformasi kewenangan Bawaslu hari ini. Jadi pasca putusan MK nomor 104 tahun 2025, Bawaslu tidak lagi menjadi lembaga yang bersifat fungsi pengawasan penegakan hukum pemilu, tapi menjadi badan adjudikasi pemilu. Semua lembaga terkait dengan penegakan hukum pemilu, mulai dari Bawaslu, mulai dari Mahkamah Konstitusi, apakah itu peradilan umum, tata usaha negara, termasuk DKPP, itu harus dibikinkan hukum acaranya tunggal. Salah satu poin usulan kami juga menyatakan terkait dengan perbaikan di mekanisme seleksi penyelenggara pemilu. Sebetulnya ada 2 concern di situ. Satu adalah meminimalisir konflik kepentingan seleksi penyelenggara pemilu dengan aturan main ketika KPU ini menyelenggarakan pemilu nanti, dan yang kedua adalah soal keserentakan seleksi penyelenggara pemilu itu sendiri. Ini dari fraksi Partai Nasdem sangat terbuka atas usulan-usulan yang nantinya akan kita bahas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta 10 Tahun 2016 yang saat ini tahun ini masuk ke dalam prolegnas di tahun 2026. Terima kasih banyak. Terima kasih.